Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur hari yang Tuhan anugerahkan juga bagi kami untuk kami berbuat ini dan itu. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini karena kasih karunia-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami untuk melakukan yang terbaik di hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dan kiranya Roh Kudus menguatkan kami. Mampukan kami melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan nyata kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita ialah kasih Allah yang universal. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kisah Kornelius dalam Kisah Rasul pasal 10 adalah menunjukkan bahwa kasih Allah tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Kornelius, seorang perwira Romawi dipilih oleh Allah untuk menerima penyataannya dan mendengar firman-Nya melalui Petrus. Kasih Allah yang universal ini menunjukkan bahwa Allah tidak memandang asal-usul, ras atau agama seseorang. Allah mencintai semua orang dan ingin menyelamatkan mereka dari dosa dan kematian. Bahkan dalam ayat tadi kita lihat betul bahwa Kornelius disebut orang sebagai seorang perwira. Pertama, dia tulus hati, dia takut akan Allah, dia juga terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Tapi apa yang kurang? Yaitu dia belum sesungguhnya percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Allah yang kasih Allah yang universal ini tentu menunjukkan bahwa Allah tidak memandang siapa yang mau diselamatkan dari latar belakangnya, tetapi Dia mau semua orang untuk diselamatkan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali justru terbalik, memandang orang lain berdasarkan asal-usul, ras atau agama mereka. Namun sebagai orang percaya, kita harus melihat contoh dari Allah sendiri dalam kuasanya dan mendidik orang termasuk Petrus untuk memandang bahwa keselamatan itu menjadi cara Allah untuk semua orang dapat diselamatkan. Sebagai orang percaya, kita harus mencontoh kasih Allah yang universal dan mencintai semua orang tanpa memandang keberadaan mereka, latar belakang mereka. Karena itu pertanyaan besar untuk kita renungkan hari ini adalah, bagaimana saya, Ibu Bapak Saudara, dapat menunjukkan kasih Allah yang universal dalam kehidupan sehari-hari? Menurut pendapat saya ada beberapa poin penting. Yang pertama, memandang sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Itu poin yang penting. Sehingga kita tidak memandang orang itu dalam perspektif atau latar belakang orang itu, tetapi harus kita pandang bahwa sesama manusia itu sama sebagai ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua, memandang dan memperlakukan sesama dengan tidak melihat latar belakang. Karena bagi Tuhan tidak penting latar belakangnya apa. Tapi yang Tuhan mau adalah semua manusia, suku, bangsa, bahasa, Tuhan mau supaya selamat di dalam Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, memandang dan mempraktekkan sesama manusia sebagai objek dan kasih Allah melalui Yesus Kristus.
Dengan demikian kita juga terpanggil untuk memandang semua orang dalam perspektif menjadikan mereka oleh kuasa Roh Kudus mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita untuk dapat memandang sesama dalam perspektif universal bahwa kasih Allah diperuntukkan untuk semua orang tanpa memandang latar belakang suku. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami dapat merenungkan firman Tuhan bahwa kasih Allah adalah menunjuk kepada keinginan Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Latar belakang apapun yang dimiliki, namun Tuhan mau supaya manusia, semua manusia diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat di mana orang dapat melihat kasih Allah melalui kehadiran pribadi, kelompok, dan gereja. Dan pakai kami ya Allah untuk dapat melakukan yang terbaik hari ini, di mana orang memandang pribadi, diri, maupun kehadiran kami adalah cerminan dari kasih Allah untuk mereka boleh merasakan keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bila mereka berbeban, Tuhan tolong mereka. Pakai kami untuk dapat menolong mereka. Bila mereka dalam keadaan sakit, ya Tuhan sembuhkan mereka. Bila mereka dalam kebimbangan, pertetapkan mereka, tolong mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.